Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildayanti, NIM 838082967 dari UPPBJ UT Majene. Pada proses praktikum kali ini, yaitu tentang percobaan pemantulan cahaya, dengan harapan setelah percobaan ini dapat 1. Menjelaskan sifat-sifat cahaya, 2. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, 3. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, 4. Menentukan fokus cermin cekung, dan yang kelima, menentukan fokus lensa cembung. Berikut adalah proses kegiatan praktikum yang dilaksanakan di SMA 1 Wonomulyo. Definisi sifat-sifat cahaya. Cahaya memiliki beberapa sifat yang unik dan penting. Cahaya dapat merambat lurus, dipantulkan, dibiaskan, dan dapat memalangi difraksi. Sifat-sifat ini menunjukkan cahaya untuk berinteraksi dengan berbagai objek dari medium, sehingga kita dapat melihat dunia sekitar kita. Misalnya, pemantulan cahaya memungkinkan kita untuk melihat bayangan diri sendiri di cermin, sedangkan pembiasan cahaya memungkinkan kita untuk melihat objek yang berada di dalam air atau melalui lensa. Dengan memahami sifat-sifat cahaya, kita dapat mengembangkan teknologi dan aplikasi yang memanfaatkan cahaya, seperti optik, fotografi, dan telekomunikasi. Berikut alat dan bahan pada percobaan pemantulan cahaya. Alat dan bahan: 1. Cermin datar, 2. Cermin cembung, 3. Cermin cekung, 4. Lampu senter, 5. Busur derajat, 6. Kertas putih, 7. Lilin, 8. Layar atau tabir kertas, dan yang ke-9 celah cahaya. Berikut cara kerja percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Cara kerja pada cermin datar. 1. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti pada gambar berikut. Yang kedua, nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. 3. Ukurlah besar sudut datang atau I dan besar sudut pantul tersebut atau R. Selanjutnya, letakkan sebuah benda, dalam hal ini lilin, di depan cermin datar dan amati bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Yang terakhir, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Berikut cara kerja pada cermin cembung. 1. Susunlah alat seperti pada gambar berikut. Yang kedua, nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Yang ketiga, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Yang terakhir, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Berikut cara kerja pada cermin cekung. Yang pertama, susunlah alat seperti pada gambar berikut. Setelah gambar disusun, langkah yang kedua adalah nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Yang ketiga, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Selanjutnya, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak.
mengukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Berikut hasil pengamatan percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Pada percobaan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap jenis cermin membentuk bayangan dengan sifat yang berbeda. Cermin datar menghasilkan bayangan maya, tegak, sama besar, dan berbalik lateral. Cermin cembung membentuk bayangan yang selalu maya, tegak, dan diperkecil. Sedangkan cermin cekung dapat membentuk bayangan nyata, terbalik, dan ukurannya bergantung pada jarak benda terhadap cermin. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk permukaan cermin sangat mempengaruhi sifat bayangan yang dihasilkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.